Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Faslun, adapun pasal 1 selanjutnya yaitu tentang persyaratan sholat. Ya, ingat kalau syarat berarti sebelum. Ya, kalau syarat berarti sebelum. Kalau rukun berarti saat. Ya, kalau rukun berarti saat melakukan. Wasyaraitu sholati, dan adapun persyaratannya melakukan sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk, fiha, di dalamnya, maksudnya di dalam sholat. Itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Kalau syarat ini enggak dilakukan ya Pak, berarti otomatis batal sholatnya. Ya, belum bicara rukun, nanti begitu juga ketika rukun. Kalau rukun sholatnya dirusak, ya berarti batal juga sholatnya. Nah, syarat yang pertama toharatul a'dha'i, yaitu sucinya anggota badan. Badan kita harus suci, minal hadasi, dari hadas, wan najasi, dan juga dari najis. Jadi syarat yang pertama, anggota badan harus suci dari hadas dan najis. Hadas baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Hadas kecil ya berarti buang air kecil, buang air besar. Hadas besar berarti yang mewajibkan mandi junub, ya, hubungan badan, haid kalau perempuan dan sebagainya. Terus juga terbebas badan kita itu, alias sucinya badan kita itu juga dari najis. Jadi nggak boleh ada satupun najis yang menempel di badan kita. Badannya bersih, suci, tapi pakaiannya najis, ya sama aja. Berarti terbawa ketika kita sholat, ya, maka sholatnya nggak sah juga. Jadi hati-hati ya, hadas sama najis ini harus benar-benar diperhatikan. Makanya waktu pas kita belajar tentang hadas sama najis ya, pada kitab Toharoh, bab Toharoh, bab sebelumnya saya sering sampaikan hati-hati, karena nanti semuanya itu kebawa sampai sholat. Berawal dari cebok yang nggak bener, nah itu sampai ke sholat. Nyuci pakaian gak bener, itu kebawa ke sholat. Jadi konsekuensinya ke situ. Ya, asal-asalan dalam istinja, dalam cebok, nanti konsekuensinya sholatnya jadi nggak sah. Ya, jadi nggak benar. Begitu pula dengan najis. Ya, kalau kita bersihin badan kita dari najis, ya, pakaian kita dari najis, nggak benar, nanti konsekuensinya juga ke sholat. Otomatis sholatnya nggak sah. Nah, ini dalam keadaan normal, Pak. Ya, kalau dalam keadaan tidak normal, maka nanti ada beberapa rukhsah. Ya, ada beberapa keringanan. Misal, waktu kita dulu bahas tentang perempuan yang istihadah. Masih ingat gak? Keluar darah, ya, kayak darah haid, tapi bukan. Karena di luar masa haid. Ya, itu namanya istihadah. Nah, orang kayak begini kan berarti berhadas dia. Tapi hadasnya dimakfu, maka orang kayak begitu tetap wajib sholat. Ya, kalau bicara syarat sholat, wah dia nggak memenuhi syarat itu, ya berarti sholatnya nggak sah kalau pakai syarat yang normal ini. Nah, makanya kalau orang yang dalam keadaan tidak normal, maka tentunya syaratnya ada rukhsah, ada keringanan di dalamnya. Begitu pula dengan keadaan najis, ya.
Kalau secara umum, secara normal, bapak sholat pakai pakaian najis, kagak sah sholatnya, ya nggak boleh, bahkan haram, berarti bermain-main dalam ibadah. Tapi seandainya kita dalam satu perjalanan, baju cuman yang kita pakai, celana yang kita pakai itu doang, kita nyari ke musola, ke masjid, nggak ada pakaian yang bisa dipakai buat ganti pakaian kita, ya nggak ada sarung misalnya, nggak ada celana. Nah maka mau nggak mau kita harus sholat dengan pakaian kita yang najis itu. Nah, ini dalam kondisi tidak normal ya. Nah, maka ketika nanti ya, waktu sholatnya udah mau habis, maka kita harus melakukan sholat dengan terpaksa pakai pakaian yang najis. Ya, tapi nanti kalau udah dapat pakaian yang bersih, pakaian yang tidak najis, yang suci, maka sholatnya harus diqadha, gitu ya. Nah ini jadi syarat pertama. Terus yang kedua, wasatrul aurati, yaitu menutup aurat, bilibasin dengan pakaian, tohirin yang suci. Jadi selanjutnya syarat daripada sholat adalah menutupi diri kita, aurat kita dengan pakaian yang suci. Artinya kalau kita nutupin aurat tapi aurat yang kita tutupin dengan pakaian yang najis, maka otomatis sholatnya tidak sah. Jadi bukan cuma sekedar nutupin aurat, tapi sesuatu yang dibuat untuk nutupin aurat itu juga harus suci. Dalam arti lain pakaiannya suci. Pakaian najis maka otomatis sholatnya juga tidak sah. Terus yang ketiga, wal wuqufu, yaitu berdiri ala makanin, pada tempat, tohirin yang suci. Nah, kalau tadi badan harus suci, pakaian harus suci, maka selanjutnya tempat juga harus suci. Ini lagi-lagi kalau keadaan normal, ya. Kalau keadaannya darurat, ya, dalam keadaan tidak normal, maka ada rukhsah tertentu. Misal kita sholat di satu kampung, Pak. Mohon maaf ya, kadang-kadang di kampung itu masjid kagak keurus, ya kan? Di dalam masjid itu di atasnya suka ada burung, loh. Ya kan, ada burung walet macam-macam. Nah itu kan kadang-kadang kotorannya, nya itu berserakan. Ya namanya masjid gak keurus gimana sih? Nah kebetulan kita singgah di tempat itu untuk sholat. Nah seharusnya nggak boleh nih di samping kanan kiri kita itu ada najis. Kalau di depan ada najis jelas sujud di tempat yang najis nggak sah, ya. Tapi kalau kanan kiri ini sebetulnya juga nggak boleh. Tapi berhubung tempat sholat kita itu cuma segitu-gitunya, kita mau nyari sejadah kagak ada sejadah. Sekalinya ada sejadah biasanya buat keset. Nah kalau di musola masjid nggak keurus biasanya begitu tuh. Sejadah malah buat keset biasanya. Di dalamnya banyak burung, kotoran burung, cecok macam-macam, namanya nggak keurus. Nah maka kalau kita sholat dalam kondisi seperti itu, kanan kirinya ya ada kotoran, ada najis, masih tetap sah. Yang penting jangan di tempat kita ada najisnya, tempat kita sholat ada najisnya, maka baru yang kayak gitu sholatnya nggak sah. Makanya di situ diperlukan satir, diperlukan sejadah kalau bahasa kita. Ya, penghalang supaya membatasi tempat kita sholat dengan sesuatu atau bagian yang tidak kita pakai sholat. Ini kalau secara nggak normal ya. Kalau normal kayak begini ya udah nggak masalah. Terus selanjutnya wal ilmu, mengetahui, bidukhulil wakti, dengan masuknya waktu. Nah, ini penting juga. Jadi orang yang dia sholat harus mengetahui waktu dan meyakininya. Ya bukan cuma sekedar tahu tapi juga meyakininya. Makanya disebut ilmu. Ya, ilmu itu berarti sesuatu yang diketahui dan diyakini. Ya bukan sekedar tahu doang. Kenapa? Karena ketika Bapak tahu masuk waktu tapi nggak yakin, itu pun nggak sah sholatnya. Ya, menduga sesuatu yang tidak pasti, meragukan, itu juga tidak sah. Jadi seandainya kita sholat, ya misalnya maghrib jam 6, gitu ya, jam 6 maghrib, lah kita sholatnya jam 6:05. Soalnya kan sholat maghrib sah berarti ya, karena sudah memasuki waktu maghrib. Tapi kita nggak yakin,
Kita nggak yakin kalau ini sudah maghrib, sambil sholat Allahu Akbar. Ini udah maghrib belum sih ya? Kan kadang-kadang kita suka ragu tuh kayak gitu. Ini kalau maghrib bisa jarang, biasanya zuhur asar tuh. Nah, kondisi yang kayak begitu maka dia sholatnya dianggap tidak sah. Kenapa? Karena dia melakukan sholat dengan tidak mengetahui plus meyakini waktu yang masuk. Nah, makanya hati-hati ya. Dulu sempat saya singgung masalah azan tuh, pas azan itu. Nah, itu biasanya mohon maaf ya, pas kita lagi Ramadan. Nah, kalau Ramadan makanya saya bilang hati-hati yang suka azan. Takutnya keduluan. Belum waktunya azan kita udah azan duluan. Nah, makanya kayak gitu-gitu harus diperhatikan karena kita statusnya bukan orang yang di rumah, Pak. Kita pengurus mushola. Ya, kita pengurus masjid. Kita punya beban, punya konsekuensi pada orang banyak, pada jamaah. Nah, makanya misalnya kayak kasus Ramadan. Ketika kita azan pastikan benar dulu dan kitanya pun yakin. Ya, jadi ya bukan ngikutin orang-orang udah azan. Ya, walaupun boleh-boleh aja ya, sah-sah aja. Tapi kalau bicara secara teoritisnya, ya, secara akademisnya, secara ilmunya, sebetulnya nggak boleh. Orang azan, orang sholat, ya, dia harus meyakini betul, ya, mengetahui betul bahwa memang waktu sholatnya itu memang sudah masuk. Jadi kalau sebelumnya, ya, itu nggak sah, sesudahnya pun sama nggak sah. Kalau kita ragu. Kalau sebelumnya, misalnya tadi maghrib jam 6. Nah, dia jam 6 kurang 5 udah sholat duluan. Allahu Akbar. Nah, maka kemudian pas di tengah-tengah sholatnya baru dapat 1 rakaat azan. Allahu Akbar, masuk waktu maghrib. Maka sholatnya dianggap gak sah. Walaupun baru 1 rakaat. Atau walaupun baru Fatihah. Allahu Akbar. Dia sholat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru masuk waktu jam 6 teng. Emang kalau azan nggak bisa jadi ukuran juga ya, bisa jadi musholanya telat azan ya kan. Tapi kalau bicara kita jadikan misalnya azan jadi patokan gitu ya, baru baca surat Bismillahirrahmanirrahim, azan Allahu Akbar, maka sholat yang dilakukan tidak sah. Kenapa? Karena berarti ngeduluin sebelum masuk waktu sholat. Beda lagi kalau azannya telat ya. Kalau azan telat berarti yang salah azannya, dianya kagak masalah. Atau tadi kalau keduluan otomatis nggak sah, atau udah bener ya, maghrib jam 6, dia sholat jam 6 lewat 5, kan udah masuk. Tapi dianya sendiri nggak yakin, dianya sendiri nggak meyakini kalau itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi sholatnya sambil mamang, sambil ragu. Allahu Akbar, masuk apa belum? Nah, itu sholat yang kayak gitu juga tidak sah. Sama seperti buka puasa juga gitu. Bapak kalau buka puasa tadi saya sampaikan, ya harus yakin ini sudah buka. Jangan ragu-ragu, ini udah azan atau belum ya? Akhirnya kemudian ya udah azan kali. Jadi bahasa udah azan kali, nah itu bahasa yang syak namanya kalau dalam fikih. Bahasa yang meragukan. Kita harus yakin udah azan, minum. Gitu. Walaupun kemudian mungkin belum azan, karena mati lampu gitu ya. Kita nggak ngelihat jam berapa ini. Itu tetap sah puasa buka kayak begitu. Begitu pula sholat. Andai kata ada orang kok sholatnya begitu belum masuk waktu, tapi yakinnya dia sudah masuk, ya tanpa ada yang memberitahu bahwa sholat belum masuk, maka sholatnya tetap sah. Beda lagi kalau ada yang ngasih tahu. Ya, kita udah sholat nih, lanjut sholat nganggep yakin ya. Wah, yakin udah masuk waktu sholat, kita sholat. Allahu Akbar. Nah, tiba-tiba lampu nyala, tak azan. Allahu Akbar. Nah, itu jelas. Atau anak kita masuk ke dalam, Pak belum maghrib, ngasih tahu. Nah, kitanya udah baca Fatihah misalnya, kita udah bacaan surat misalnya. Nah, maka yang sholat kayak gitu tidak sah. Kenapa? Karena keyakinan kita itu dipatahkan dengan satu fakta dari orang lain, baik itu azan tadi atau dari anak kita, gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang ngasih tahu sampai selesai nih kita sah aja itu, gitu. Terus kemudian wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Nah, jadi syarat selanjutnya yaitu orang yang sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, di sini ada kata istiqbal. Ya, istiqbal itu kira-kira mengarah kepada kiblat. Ya, jadi bukan berarti
harus pas gitu. Ya, kalau orang Jawa bilang harus kenceng, pas Ka'bah gitu, enggak. Makanya kalimatnya istiqbal. Istiqbal itu mengarah. Ya, jadi menghadap. Namanya menghadap itu belum tentu juga pas, lurus gitu ya. Jadi seandainya ini Ka'bah gitu ya, ini harus dari musola Al-Ikhlas ditarik misalnya gitu, harus pas di Ka'bah, enggak. Nah, jadi hanya perkiraan mengarah ke Ka'bah. Nah, kalau di Indonesia kita ya, khususnya di tanah Jawa, ya di Pulau Jawa kita ini kan posisi Mekah itu, posisi Ka'bah itu kalau pakai peta itu kan ada di barat. Ya, barat belok sedikit lah. Ya. Jadi miring sedikit. Ya udah itu kira-kiranya begitu. Nggak perlu harus ditarik ulur gitu kan, harus diukur pakai tali misalnya. Ya, itu nggak perlu. Ini saya tegesin karena ada beberapa di antara kita, mohon maaf ya, yang sholatnya itu ditambah-tambah. Sholat masjid musola udah bener madepnya, dia sholat masih miring. Tuh ada orang kayak gitu. Ini musola udah bener, masjid ngadepnya udah lurus begini, dia sholatnya miring begini. Ada gitu. Atau mungkin kita sendiri di rumah. Ya, kita tahu nih, kita ngukur pakai kompas. Ya, kita ukur pakai denah kiblat. Kan macam-macam sekarang banyak ya. Pakai HP aja bisa diukur, oh kiblatnya situ. Ya udah, kalau ada situ udah ke situ aja. Nggak perlu lagi dimiringin ke kanan. Kemarin miring, udah situ miring aja. Nah iya. Tempat mana udah miring aja deh. Jadi posisinya kalau misalnya di musola masjid, mungkin kalau di rumah kan nggak begitu pas ya. Tapi kalau di musola di masjid ini kan udah diukur sama kakek-kakek kita dulu, ibaratnya gitu. Ya, sama orang yang ahlinya, ada timnya. Nah, maka kalau sudah diukur seperti itu, ya kita yakinkan saja bahwa kita menghadap kiblat. Toh pun kalimat yang kita pakai pun ketika kita sholat mustaqbilal kiblati, menghadap atau mengarah kepada kiblat. Jadi bukan ngepasin kiblat, bukan. Kira-kira. Jadi kira-kira aja menghadap kiblat. Karena kalau kata Nabi, ya kiblatnya orang Mekah itu Masjidil Haram. Nah, orang yang ada di Masjidil Haram itu kiblatnya adalah Ka'bah. Gitu. Jadi berarti termasuk Madinah ya. Madinah kiblatnya ke Mekah. Jadi ngarahnya ke Masjidil Haram. Nah, termasuk Indonesia. Indonesia itu dikira-kirakan menghadap Masjidil Haram, Mekah barat lebih sedikit. Jadi nggak perlu harus kita udah masjid musola bener terus kita belok lagi. Nyerong lagi, karena nggak sedikit yang kayak gitu, yang akhirnya nanti jadi perdebatan. Ya, ini biar paham. Jadi makna istiqbal di situ atau mustaqbilal kiblati itu bukan harus pas, ya lurus itu bukan. Tapi yang penting menghadap, yang penting mengarah kepada kiblat. Dan sesuai mazhab Syafi'i, ya sebagian ulamanya itu mengatakan wajib buat sholat wajib, tapi tidak wajib untuk sholat sunnah mengucap lafaz mustaqbilal kiblati. Ya, kira-kira menghadap kiblat, kira-kira mengarah kiblat. Dulu pernah saya sampaikan ketika kita di Mekah, kalau kita sholat di Masjidil Haram, maka nggak diperlukan lagi lafaz mustaqbilal kiblati. Nah, ini yang mohon maaf kalau kita bicara secara khilafiyah mazhab. Kenapa saudara-saudara kita yang lain yang bukan dari mazhab Syafi'i tidak memakai lafaz mustaqbilal kiblati? Langsung aja usolli fardu apa gitu kan? Saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala Akbar. Jadi tanpa ada mustaqbilal kiblati. Kenapa? Karena memang fatwanya Imam Hanafi termasuk juga Imam Hambali itu nggak perlu pakai lafaz mustaqbilal kiblati menurut beliau-beliau itu. Ya. Kalau menurut mazhab Maliki sunnah. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i wajib. Ya, kenapa wajib? Karena itu bagian daripada perintah syarat sholat, gitu. Jadi meyakini bahwa kita menghadap kiblat itu adalah salah satu syarat sholat. Yang artinya kalau kita nggak yakin, nggak mengucapkan, berarti otomatis sholatnya juga nggak sah. Kan mohon maaf ya, kadang-kadang suka terjadi perdebatan kalau yang bukan mazhabnya Syafi'i, ngapain pakai mustaqbilalan? Bahkan ada yang ngapain pakai usoli-usolian, langsung aja Allahu Akbar gitu. Karena memang secara sudut pandang berbeda. Nggak salah sih, nggak salah. Cuman mazhab kita, mazhab Syafi'i sangat berhati-hati, ya,
sangat ikhtiyat dalam hal ini. Termasuk tadi di dalamnya ketika kita sholat di masjid musola kita. Makanya tadi saya sampaikan, kalau nanti kita sholatnya di Masjidil Haram, lah Ka'bah udah depan kita. Nah itu nggak pakai mustaqbil kiblat, nggak apa-apa Bang. Lah kenapa orang Ka'bahnya depan mata? Gitu, paham ya? Jadi kalau Bapak sholat maghrib di sana misalnya, ya di Masjidil Haram, usolli fardhol maghribi salasa rakaatin, ya langsung makmuman lillahi ta'ala, sah sholatnya. Kenapa? Ka'bahnya depan mata. Lah iya, nggak pakai kira-kira lagi. Gitu. Nah beda dengan sholat di luar Masjidil Haram, beda sholat di luar negara Arab yang kita harus memperkirakan di mana arah kiblat. Jadi hati-hati ya bahasa-bahasa seperti ini. Wa yajuzu, dan juga boleh tarkul kiblati, meninggalkannya menghadap kiblat, fi halataini, pada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan yang boleh kita sholat nggak menghadap kiblat. Pertama, fi syiddatil khaufi, yaitu sholat dalam keadaan dahsyatnya perang. Ya, syiddatul khauf kalau diartiin sebetulnya syiddah itu dahsyat, khauf itu takut. Ya. Tapi kalau secara khusus syiddatil khauf itu adalah sholat ketika perang. Kalau secara khusus ya, walaupun kalau secara umum ada ulama yang mengartikan syiddatul khauf ya sesuai bahasanya. Syiddah itu artinya dahsyat, khauf itu takut. Kalau ada ketakutan dahsyat, ketakutan yang sangat tinggi, maka seseorang diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat. Contoh, ketika ada orang sholat di hutan, misalnya gitu, dia nggak tahu ini arahnya nih, gelap misalnya mendung, maka dia gelar sejadah atau dia gelar daun pisang kayak apa kayak buat tapak dia ya, sholat menghadap mana saja yang menurut dia aman, maka itu sah sholatnya. Kalau secara umum ya, kalau secara umum. Jadi kan misalnya ini kita anggap aman nih Pak, misalnya kebun-kebun lah, ini pojokan nih, ini pojokan yang aman nih. Ya kan, kalau ada ular dari sono kita bisa ngeliat, gitu. Kalau seandainya kiblatnya di sana, berarti kan kita harus ngebelakangin, ya kan? Nanti kalau toto ularnya dari belakang, kalau pakai tafsiran umum ya, kalau pakai tafsiran umum yang dimaknai syiddatul khauf, semua yang bisa membahayakan diri kita. Tapi kalau secara khusus, yang dimaksud dengan syiddatul khauf adalah sholat dalam perang. Sholat dalam perang tidak mengharuskan menghadap kiblat. Bapak bayangin, dulu Islam ya, kalau kita bicara zaman Nabi, ini Mekah, makanya kita madhabnya ke sana. Ya, kalau sebetulnya Madinahnya di sana nih. Ya, Mekah, Madinah, Syam. Jadi kita agama sih lah. Mekah, Madinah, Syam. Jadi Madinah itu posisinya di tengah. Nah, Nabi kalau diserang sama orang Mekah, ya, diserang sama kafir Quraisy, ini masih bisa madhab kiblat sholatnya. Waktu tentara kafir Quraisy tuh, ya kan? Maka Nabi gelar sejadah sama sahabat, sholat gantian. Ntar saya terangin dikit-dikit. Nanti juga ada penjelasannya. Intinya ketika Nabi perangnya lawan orang Quraisy, orang Mekah, ini Nabi madhabnya ke sono, masih menghadap kiblat. Nah, gitu. Ya, tapi ketika Nabi lawan orang Syam, Palestina saat itu dipegang sama Heraklius, Raja Romawi Timur. Ya kan otomatis ngebelakangin kiblat. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi kalau Nabi lawannya orang Mekah, Nabi madhabnya kiblat. Tapi kalau Nabi diserangnya sama orang Palestina, maka Nabi otomatis sama sahabat pasti membelakangi kiblat. Paham ya? Nah itu makanya sholat syiddatul khauf, makanya sholatnya tetap sah. Ya, jadi sholat yang aneh itu ya sholat syiddatul khauf itu, sholat pas perang itu. Satu barisan madhab semua sama imam, barisan kedua belum sholat, barisan ketiga belum sholat, barisan keempat belum sholat. Barisan pertama takbir, Allahu Akbar. Barisan kedua, ketiga belum ngapa-ngapain, diem aja udah. Sampai imam ruku, baru barisan kedua takbir, Allahu Akbar, berdiri. Jadi yang depan ruku, yang belakang berdiri. Nah, maka nanti gantian. Shaf yang pertama itidal, sami Allahu liman hamidah. Shaf yang kedua baru ruku. Shaf ketiga baru takbir, Allahu Akbar. Nah, jadi ketika shaf pertama sujud, yang
belakang ini berdiri itidal, saf kedua gitu. Saf ketiganya baru ruku, saf keempatnya baru takbir, Allahu Akbar. Jadi selang-seling. Dan sholat seperti itu sidatul khauf sah, sekalipun tidak menghadap kiblat gitu. Bahkan termasuk ada sholat orang yang dia di atas kuda, ya namanya lagi perang Pak. Kalau pas bagian dia naik kuda misalnya gitu ya, otomatis kan dia sholatnya di atas kuda. Kalau yang prajurit di bawah ya bisa sholat biasa gitu. Kalau sholatnya pas dia lagi megang kuda, megang onta, otomatis dia sholat di atas kuda, di atas onta, dan itu sholatnya sah. Nah makanya ulama kontemporer, ulama modern itu mengkiaskan, oh berarti sekarang kan udah nggak ada perang kayak zaman Nabi, maka yang dimaksud syiddatul khauf di sini adalah semua yang membahayakan diri kita, termasuk kalau kita di perjalanan. Tapi kalau di mazhab kita Syafi'i memang banyak yang menolak pendapat itu. Ya, jadi pendapat tersebut hanya dikhususkan untuk sholat sidatul khauf. Kalau sholat sidatul khauf nggak madhab kiblat nggak apa-apa. Tapi kalau sholat yang bukan sidatul khauf, walaupun ada ancaman, misalnya kita ada ular macam-macam, menurut yang madhab kita Syafi'i tetap harus madhab kiblat. Itu yang pertama, boleh nggak madhab kiblat. Yang kedua, ya, kalau sholat sunat fi safari, pada saat safar, bepergian, ala rohilati, pada tanah lapang atau tanah atau tempat yang luas. Nah ini tadi kita bahas ya. Nah, jadi Bapak misalnya, saya pengen sholat witir, berhubung di pas jam 12 malam misalnya gitu, ya udah sholat witir tanpa menghadap ke arah kiblat, sah sholatnya. Tapi kalau sholat wajib kagak boleh, harus menghadap kiblat gitu ya. Nah itu boleh. Jadi seandainya Bapak lagi bepergian, nah kita sholatnya gelar sejadah mungkin membelakangi kiblat karena tempatnya sangat luas, takut diserang binatang buas. Nah sholat yang kayak gitu syiddatul khauf sebetulnya, tapi masuk dalam kategori safar. Sholat yang safarnya dia berpergiannya dalam tempat yang nggak memungkinkan dia menghadap kiblat. Nah, tambahin sedikit ya. Jadi kalau seandainya kita dalam keadaan normal, ini kan tadi nggak normal ya, dua tempat ini, dua keadaan ini nggak normal. Kalau dalam keadaan normal kita salah menghadap kiblat, maka wajib langsung menghadap kiblat. Kalau ada sesuatu yang yakin tadi, sesuatu yang yakin itu bisa datang dari fakta, ya bisa datang dari informasi orang. Misal ya, kita menduga baratnya di sana, kita udah gelar sejadah aja kan. Karena mendung kita nggak tahu ini, ya, dugaan aja. Nah dugaan itu namanya syak, ya masih ragu kita. Allahu Akbar, sholatlah kita. Pas di tengah sholat, rokaat 1, rokaat kedua, matahari mulai cerah, nggak mendung lagi nih. Gitu tadi mendung nih, misalnya sholat zuhur lah gitu ya. Mana tadi itu? Nah pas dapat 1 rokaat 2 rokaat, awannya terang. Oh ternyata baratnya bukan di sini malah misalnya gitu ya. Maka wajib bagi kita untuk membalik arah kita ke arah perkiraan kiblat tadi ya. Dilanjutkan. Dan dilanjutkan sholat rokaatnya, nggak perlu dibatalin, nggak perlu dari ulang. Gitu ya. Nah begitu pula seandainya contoh kedua, ini soal kejadian Pak, saya pernah sholat di tempat temen ya orangnya kagak sholat masalahnya. Ya. Akhirnya saya nanya, kiblatnya mana? Jadi kagak tahu. Kira-kira doang, di situ kiblatnya. Dia mungkin dia nggak tahu istilah kiblat itu apa. Ya udah kita sholat aja tuh. Ya, ini kejadian, masa saya ngalamin. Nah, kita sholat, Allahu Akbar, dapat 2 rakaat. Omnya nih teman saya datang. Dia ngomong nyeletuk, itu sholatnya salah madepnya, ke kiri bukan ke kanan. Jadi saya madepnya ke sini gitu ya, harus ke kiri. Ya saya langsung belok ke kiri. Nah, informasi celetukan tadi ini tadi, kalau tadi fakta secara mataharinya, cuacanya. Nah, ini informasi dari orang. Walaupun ngomongnya pelan, maka sholat yang dalam keadaan itu segera harus kita ubah posisinya. Yang tadi misalnya ke kanan ya harus ke kiri, karena ketika orang tadi ngomong kurang ke kiri misalnya gitu. Atau sebaliknya, kita terlalu kiri, menurut orang itu ke kanan itu mah ngidul, kurang dikit. Nah, misalnya gitu. Maka informasi seperti itu juga menguatkan posisi kiblat. Kiblat harus segera diubah. Gimana sholatnya? Sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya nggak perlu dibatalkan, sholatnya nggak perlu diulang. Nah ini makanya terjadi juga pas zaman Nabi ketika Nabi sholat di Masjid Kiblatain. Nah kalau Bapak pernah haji umroh, di sana ada Masjid Kiblatain. Kiblat ya kiblat, tain artinya 2. Jadi Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat.
itu sebetulnya bukan masjid Pak dulunya. Itu rumah orang, ya, rumah salah satu bani, satu suku di kota Madinah yang diminta sama Nabi untuk disinggahi untuk sholat. Jadi ngalap berkah kalau bahasa kita. Singgahan. Dia bangun rumah. Nah itu kemudian Nabi diminta singgah. Ya Rasul, sekali-kali dong main ke rumah kita, gitu maksudnya. Kali-kali dong main ke rumah kita. Nah Nabi kemudian suatu ketika menyempatkan diri main ke rumah orang tersebut. Ya, dalam satu riwayat beliau melaksanakan sholat zuhur. Dalam riwayat lain beliau mengatakan sholat asar. Nah itu pernah saya cerita juga ya. Nabi hijrah ke Madinah itu Nabi diperintahkan menghadap kiblat Masjidil Aqsa, Pak. 18 bulan. Dalam riwayat lain 16 bulan. Ya, pernah saya cerita ya. Jadi Nabi ketika hijrah ke Madinah nggak lagi sholatnya menghadap Masjidil Haram, nggak lagi menghadap Ka'bah, tapi diperintahin sama Allah menghadap Masjidil Aqsa. Itu kurang lebih 16 bulan. Ada riwayat mengatakan 18 bulan. Jadi 1 tahun setengah Nabi ngadepnya Palestina. Gitu. Nah, Nabi doa sama Allah, ya Allah balikin saya lagi dong, madepnya ke Mekah, madepnya ke Masjidil Haram. Nah, itu dikabul sama Allah pas beliau lagi sholat itu tadi. Ya, Rasul baru 2 rakaat sholat, ya, baru 2 rakaat sholat tahiyat awal ya. Lalu bangkit untuk rakaat ketiga, datang informasi, datang wahyu dari malaikat Jibril. Kata Allah, fawalli wajhaka syatras Masjidil Haram. Wahai Nabi, mulai sekarang pindahin, palingkan wajahmu kembali ke Masjidil Haram. Itu Nabi tadi masih madep Masjidil Aqsa, Pak, berarti ke sana ya. Misalnya Palestina sih. Nah, maka Nabi langsung berbalik madep Masjidil Haram, madep ke Ka'bah. Nah, itu terjadi dan sholat Nabi nggak diputus ya, nggak diputus, nggak diberhentiin, udah tinggal balik doang. Gitu ya. Nah, ini pelajaran kita kalau seandainya kita sampai salah kiblat, terus ada informasi ya, entah itu dari cuacanya, entah itu dari orang, nah maka kita boleh langsung merubah kiblat. Kalau sudah kita katanya akhir, tiba-tiba ada informasi salah tadi sholatnya, bisa diulang gitu. Tadi langsung pindah aja. Akhir. Ya udah akhir, udah tinggal geser aja. Nggak apa-apa, mau akhir pun. Tapi cara gesernya, ini saya ajarin cara gesernya. Sebelum ntar diajarin ntar pas sholat. Cara gesernya jangan sampai badan bergerak. Semua. Jangan bergerak semua. Caranya gini, Pak. Misalnya ya, ini saya beri contoh aja. Misalnya kita salah nih. Kita udah tasawuf akhir kan maksudnya. Ini madepnya ke sana. Harusnya ke sini misalnya gitu atau ke sana. Gerakin tangan kita dulu. Ya, kalau kita mau ngubah arah kiblat maka gerakin. Jadi jangan begini. Nah, jangan begini. Gerak semua itu. Nah, itu gerak semua. Nepak dulu. Jadi tahan tangan kita taruh bawah. Itu misalnya kita dibilangin dong, kalau tadi salah tuh. Kurang kiri misalnya gitu ya. Ya, langsung kita taruh tangan kita. Nah, ini balikin gini. Pokoknya pala ini jangan sampai lebih. Karena kalau pala lebih itu sama seperti orang ruku ketika sholat duduk. Ya, atau sebaliknya ke kanan misalnya gitu ya. Kurang kanan tuh. Nah, maka kita posisi kita ambil, badan tetap diangkat, tegak, balikin. Nah, ini sah. Yang penting jangan begini. Bisa bedain ya. Nah, ini sekalian, itu juga kalau seandainya kita salah tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kalau kita tasyahud awal kan berarti posisi begini. Ya, kalau di belakang berarti begini posisi ya. Padahal harusnya tasawuf akhir. Maka ngubahnya jangan begini. Ini pala saya perhatikan. Ini salah. Berarti rukuk itu. Ya, jadi tangan taruh terus lepas. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita salah nih tasawuf akhir, taruh tangan angkat. Oh, ini ilmu mahal nih. Ya, salah-salah nih. Iya. Ya, jadi jangan sampai pala begini. Karena kalau pala begini batal sholat, Pak. Kenapa batal? Karena sholat orang yang dalam keadaan duduk, sholat sakit misalnya gitu ya, rukunya begini, sujudnya ya tetap sujud. Nah, itu salahnya orang juga. Beda sama sholat di kendaraan nih. Ya, Bapak sholat di kendaraan, kan nggak mungkin sujud. Maka rukunya lebih tinggi daripada sujud. Jadi sujudnya lebih rendah daripada ruku. Kalau Bapak di kendaraan, ini Bapak sholat di kendaraan ya. Kendaraan ini kita di kereta misalnya, di mobil gitu ya. Ruku ya udah segini.
sujud lebih rendah Iya. karena di kendaraan. Tapi kalau di musola di masjid, sholat duduk atau di rumah, ya barangkali ntar kita sepuh sakit gitu ya. Nah, maka rukunya begini harus rendah juga, sujudnya tetap sujud. Sujud mah tetap sujud, kagak begini doang. Itu fakta di masjid musola saya sering lihat, mohon maaf ya. Orang yang sepuh yang sakit sholatnya kagak disujudin. Itu mah sholat di kendaraan, bukan sholat di masjid musola. Iya. Ya wallahu alam deh tuh. Ya habis kebanyakan orang kayak begitu biasanya dulunya nggak ngaji sih. Iya, ngaji. Tapi Ya kan? berdirinya tetap rakaat pertama tetap berdiri ya Pak Ustadz ya. Orang Apa? yang sakit itu. Seandainya nggak mampu berdiri selama Kalau untuk orang yang sakit, Nah, kalau orang yang sakit, kalau masih bisa berdiri, berdiri. pertama. Nanti perkara dia sudah Allahu Akbar. Iya. Aduh, udah gak kuat nih, baru Allahu Akbar kabir. Langsung duduk nggak apa-apa. Iya. Kalau untuk sholat wajib, Iya. kalau untuk sholat wajib, kalau untuk sholat sunnah diperbolehkan langsung duduk. Gitu. Nah nanti di sini insya Allah saya jelasin, tapi takutnya cukup ya. Nanti ada pasal selanjutnya tuh. Lihat dikit aja. Wa arkanus sholati samaniyatun. Untuk rukun sholat ada asro ruknan 18. Yang pertama aniyatun niat. Nah ini yang tadi ditanyain sama Mas Gianto. Yang kedua wal qiyam. Wal qiyamu berdiri ma'al kudrati. Berdiri orang tersebut untuk sholat dengan kemampuan. Wa takbiratul ihram, baru kemudian dia takbiratul ihram. Nah ini untuk insya Allah pekan selanjutnya, tapi saya sampaikan sedikit. Jadi andai kata kita dalam kondisi masih mampu berdiri, wajib berdiri. Tapi kalau nggak mampu berdiri, baru duduk. Kalau nggak mampu duduk, baru tiduran. Tidurannya pun tiduran miring, Mbak. Bukan tiduran celentang, bukan. Kalau tiduran miring nggak bisa juga, karena kita di opname misalnya, naudzubillah, ya di ICU, baru tidurannya tiduran celentang. Tiduran celentang nggak bisa juga, maka pakai isyarat mata. Nah itu status kalau orang sakit. Tapi kalau sakitnya cuma sakit, mohon maaf, sakit tua. Sakit tua kan paling rematik gitu ya, punggung, pegel, macam-macam. Nah maka kalau bisa kita berdiri dulu untuk menunaikan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar kabiro kok kita nggak kuat, boleh langsung duduk. Pokoknya setar pertamanya berdiri dulu. Nah itu tadi saya sampaikan kesalahan orang, mohon maaf ya. Kita suka lihat tuh di musola, di masjid, sholat langsung duduk. Padahal dia jalan ke dalam musola ke masjid bisa. Nah itu Pak Ustadz. Paham maksudnya? Iya. Ya mudah-mudahan sih kita sehat terus Pak, sampai tua ya, sampai mati kita sehat. Tapi kan bisa jadi itu terjadi nanti. Nah ini pentingnya belajar. Seandainya kita nanti di masa tua kita udah lemah, nggak bisa sholat berdiri, maka tetap awalan harus berdiri dulu. Haji Kohar udah takbir kan, Allahu Akbar, ya kita berdiri. Sholli fardhol maghribi, sholli fardhol asri, sholli fardhol isya'i dan sebagainya ya. Tetap berdiri niat. Baru Allah, ya Allah saya niat sholat maghrib atau saya niat sholat isya, 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Taala. Allahu Akbar. Kan baru berasa nih, baru kita duduk. Kenapa? Karena nggak kuat. Yang duduknya tipu apa silo Pak Ustadz? Kalau duduk yang jadi anjuran duduk yang biasa kayak tahiyat awal. Nah gitu. Tapi kalau nggak mampu boleh duduk sila. Itu nanti kondisional kemampuan kita. Karena kalau dalam kaidah fikih ya, ma yudraku kullu la yudraku kullu. Satu perkara kalau kita nggak bisa lakuin semuanya, maka jangan ditinggalin semuanya. Ini dalam kaidah fikih secara ibadah apapun. Ya, ma yudraku kullu la yudraku kullu. Jadi sesuatu yang kita itu tidak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Kita nggak bisa nih, ya, sholat sambil berdiri. Tapi jangan ditinggalin semua, kan kita masih bisa awalan berdiri. Itu kaidah fikih begitu. Bapak nggak bisa sedekah 100.000, ya jangan sama sekali nggak sedekah. Sisihin 1.000. Paham maksudnya? Bapak baca Quran setiap hari kagak bisa, ya minimal seminggu sekali. Jangan mentang-mentang nggak bisa, polos aja kalau baca Quran. Itu maksudnya ma yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau kita nggak bisa lakuin semuanya, jangan tinggalin semuanya. Tetap harus ada embel-embel, ada cipratan. Gitu ya, termasuk tadi sholat. Kalau sholat emang kita nggak bisa berdiri, usahakan dulu berdiri. Kecuali emang kita nggak bisa berdiri dari rumah, udah digeret pakai kursi roda Pak.
Misal sholat id gitu ya, sholat id anak kita udah geret kita pakai kursi roda, itu mah gak usah berdiri, maksain diri itu namanya. Orang dari rumah aja kita udah digeret. Nah ini masalahnya dari rumah ke musola ke masjid jalan, bisa. Lah sampai musola ke masjid sholatnya duduk. Saya juga bingung kadang-kadang bisa kan ngajarin. Kecapean. Ya, dan sekarang udah berangkat ke musola jalan bisa, berangkat ke masjid bisa. Ya kalau emang nggak bisa, ya berdiri dulu. Itu ilmunya makanya. Berdiri dulu. Allahu Akbar. Baru habis itu duduk. Bukan langsung duduk. Yang langsung duduk itu kalau orang yang sakit, yang memang dia tidak bisa duduk. Jangankan duduk, tiduran aja boleh. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan tiduran, pakai isyarat mata aja boleh. Karena yang diperintahkan di sini, ada qiyam di sini adalah bagi orang yang mampu. Nah yang mampu di sini kategori tadi saya sampaikan nggak boleh ditinggalin ya. Kalau sampai emang kita harus meninggalkan, maka ambil sedikit bagian yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.